Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, seperti yang Ibu bilang, minggu ini kita double materi, tapi maaf upload-nya malah di minggu ke depannya ya. Jadi materi selanjutnya adalah pengendalian internal dan audit sistem informasi akuntansi berbasis komputer. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih pengendalian internal itu apa dan untuk apa dilakukan. Jadi pada dasarnya pengendalian internal itu dibentuk oleh manajemen perusahaan untuk apa? Untuk menghindari penyelewengan atau penyimpangan atau yang biasa disebut dengan fraud atau pelanggaran hukum yang merupakan kebohongan. Jadi kebohongan dari pihak yang melakukan fraud itu atau tindakan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah, tidak dengan semestinya gitu. Jadi contohnya fraud ini misalnya dilakukan oleh karyawan leasing misalnya, leasing mobil. Jadi misalnya ada konsumen yang membayar angsuran mobil misalnya, dia tidak menyetorkan langsung ke kantor atau ke banknya langsung. Biasanya kan ada orang yang nitip ke salesnya atau ke, apa sih, debt kolektornya gitu ya. Nah, debt kolektornya itu kalau dia mau main curang, dia uangnya itu nggak langsung disetorkan, tapi dibawa kabur. Terus contoh lainnya seperti kurir ya, kurir yang COD. Ini contoh aja ya. Nah, setelah dia menerima COD sekian juta, dia nggak balik ke kantor, dia nggak setor ke kantor, tapi dia kabur bawa uangnya. Nah, itu contoh fraud gitu. Jadi dia cari keuntungan dengan kebohongan atau tindakan yang tidak sah oleh perusahaan gitu. Yang nggak sah di mata perusahaan. Dan penyelewengan-penyelewengan lainnya, fraud itu nggak hanya tentang uang ya. Kemudian apalagi banyak ya, contohnya kayak pengadaan ya. Pengadaan dia malsuin bond yang harusnya dia misalnya disuruh buat pengadaan chiller atau freezer freezer di suatu restoran. Nah, harganya misalnya 3 juta, terus dia markup sendiri harganya menjadi 5 juta, sehingga dia mendapat keuntungan 2 juta dari penipuan terhadap perusahaan tempat dia bekerja itu. Seperti itu. Jadi, untuk menghindari fraud, manajer harus dapat mengelola manajemen sumber daya yang dimilikinya dengan tata cara yang baik atau biasa disebut dengan good corporate governance atau GCD. Lalu bagaimana jika tingkat manajer yang melakukan fraud? Nah, itu nanti tingkatnya ke atas lagi ya, diproses lagi oleh atasannya. Nah, makanya di sini ada yang namanya auditor internal. Nah, auditor internal itu dituntut sebagai pihak yang independen di dalam suatu perusahaan. Dia mengawasi suatu perusahaan, gitu. Biasanya seperti itu. Jadi, dasar bagi manajer itu adalah informasi yang berkualitas untuk mengambil keputusan, di mana informasi yang berkualitas tadi itu nggak akan menyesatkan para pengambil keputusan dan mampu mendeteksi potensi risiko sejak dini atau biasa yang disebut dengan early warning system. Jadi kalau udah ada warning, oh ini si A melakukan fraud nih, tapi dia tetap masuk, dia tetap melakukan apa sih, manipulasi-manipulasi begitu ya. Fraud itu juga tentang misalnya manipulasi absen. Dia ada jalur ke absen, sehingga dia ini sebenarnya nggak masuk, tapi di absen itu dia masuk, gitu. Jadi absennya itu dimanipulasi gitu loh teman-teman. Jadi banyak sekali ya contoh-contoh fraud itu.
Kemudian kita ke pengertian pengendalian internal. Jadi ada beberapa pengertian pengendalian internal itu. Yang pertama, menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart, jadi pengendalian internal atau internal control itu adalah rencana organisasi dan merupakan suatu metode bisnis, cara bisnis yang digunakan untuk menjaga dari asetnya biar nggak dimanipulasi, biar nggak dicurangin. Kemudian memberikan informasi yang akurat dan andal. Jadi pengendalian internal itu untuk itu, kemudian untuk mendorong dan memperbaiki efisiensi jalannya organisasi, serta mendorong kesesuaian dengan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh manajemennya. Sedangkan kalau menurut Buchholz, pengendalian internal itu adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dari suatu entitas di sini suatu perusahaan, yang dirancang untuk memberikan jaminan yang wajar mengenai pencapaian tujuan dalam kategori mencakup efektivitas dan efisiensi operasi, keandalan pelaporan keuangan, artinya pelaporan keuangannya itu dapat dipertanggungjawabkan, terbebas dari fraud, dan kepatuhan dengan undang-undang yang berlaku. Jadi intinya pengendalian internal itu teman-teman kalau kita tarik benang merahnya, itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh pihak manajemen ke atas untuk apa sih? Untuk menjaga perusahaan agar terhindar dari perilaku fraud dari pihak manapun, baik itu dari karyawan, dari misalnya di atasnya level di atas karyawan dan seterusnya. Untuk apa? Untuk menjaga aset. Kalau udah fraud itu kan biasanya larinya ke aset. Aset, setelah itu ke uang, ya kan, keuangan, terus memberikan dan agar perusahaan itu mempunyai apa sih, udah bangkrut gitu loh. Kalian bayangin aja kalau satu orang udah korupsi ya, kayak salah satu perusahaan penerbangan di Indonesia, itu jajaran direksinya banyak yang korupsi. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya utang nggak kebayar, malah numpuk, banyak kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan, ujung-ujungnya nggak dapat profit, malah minus gitu. Perusahaan labanya itu dimanipulasi sama pihak-pihak tertentu, ujung-ujungnya realnya perusahaan tersebut mengalami kerugian. Ya iya mengalami kerugian, orang banyak yang menyelewengkan uang, menyelewengkan dana, seperti pembelian pesawat yang di-markup terlalu tinggi, kemudian biaya operasional yang seharusnya itu sekecil untuk mengurangi, apa sih, untuk biar bebannya kecil, labanya biar gede kan, ini malah bebannya di-markup-in, uangnya malah diambil-ambilin, ujung-ujungnya realnya ya labanya jadi kecil. Perusahaan labanya dapatnya dikit gitu. Jadi untuk lingkungan pengendalian, di sini ada komponen dan struktur sistem pengendalian internal. Yang pertama penilaian risiko, risiko-risiko yang mungkin terjadi di suatu perusahaan tersebut. Kemudian pengendalian aktivitas. Aktivitas-aktivitas orang-orang yang ada di suatu entitas itu. Ada yang mengkontrol, benar nggak dia datang jam segini, benar nggak dia ada di kantor jam segini, benar nggak dia melakukan pembayaran sekian di tanggal sekian, gitu. Kemudian mengenai informasi dan komunikasinya juga perlu adanya monitoring. Kemudian kita lanjut ke komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment. Bentar, Ibu lupa nih, ngasih penjelasan nggak? Oh, nggak. Oke, jadi Ibu jelasin satu-satu. Lingkungan pengendalian
Jadi lingkungan pengendalian ini pembentukan suasana organisasi untuk memberi kesadaran tentang perlunya pengendalian bagi suatu organisasi. Kalian bayangin suatu organisasi atau suatu perusahaan kalau nggak ada pihak pengendalian di sana, nggak ada pihak pengendali internal di sana, semuanya akan berjalan sesuka hatinya, nggak ada yang ngendaliin, gitu loh, nggak ada yang ngawasin, nggak ada yang ngontrol. Ya udah begitu yang A melakukan fraud, si A ngajak si B ngajak si C dan seterusnya, nggak ada pengendalian. Ya udah perusahaan mau jadi apa gitu kan, sebentar aja itu bangkrutnya. Jadi lingkungan pengendalian itu terdiri dari bentar kayaknya Ibu ada jelasin deh. Oh ya ini di sini. Jadi lingkungan pengendalian itu terdiri dari integritas dan nilai etika. Jadi manajemen yang diharapkan di sini memiliki integritas dan nilai etika, yaitu merupakan produk dari budaya organisasi. Jadi kebijakan manajemen itu menunjukkan apa yang diinginkan oleh manajemen untuk terjadi. Tapi kalau budaya organisasi menentukan apa yang sesungguhnya terjadi dan aturan mana yang harus diikuti. Ya, ada kebijakan, ada budaya. Misalnya kebijakannya apabila ada yang melakukan fraud di atas 5 juta maka dipecat. Namun aktualnya yang terjadi adalah misalnya budaya organisasi, budaya suatu perusahaan itu masih dilakukan negosiasi. Misalnya dia udah melakukan fraud di atas 5 juta, tapi masih dilakukan negosiasi, dia masih mau minta maaf dan mau bertanggung jawab, maka dia tidak dipecat. Dengan catatan dipotong gaji misalnya. Kemudian aturan mana yang harus diikuti? Nah, itu nanti pihak pengendali internal yang memutuskan mana baiknya. Kemudian yang kedua adalah komitmen terhadap kompetensi. Jadi teman-teman ada beberapa komponen sistem pengendalian internal. Yang pertama adalah lingkungan pengendalian yang isinya adalah orang-orang yang harus berintegritas dan bernilai etika. Yang kedua, orang-orangnya harus berkomitmen terhadap kompetensi. Jadi di sini tugasnya manajemen untuk menugaskan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan, artinya relevan. Dia lulusan apa, ditempatkan di bagian apa, dia pengalaman kerjanya di bidang marketing, maka dia lebih cocok di bidang marketing misalnya, dibandingkan dia ditempatkan di divisi lain, itu akan membuat kejenuhan, sehingga dia merasa bosan dan berontak gitu. Jadi harus sesuai dengan skill penempatan karyawan itu harus sesuai dengan skill si karyawan tersebut. Agar apa? Agar karyawan tersebut mampu berkompetensi di perusahaannya. Artinya mampu meningkatkan kinerjanya dengan baik gitu. Kemudian yang ketiga, partisipasi dewan direksi dan tim auditor. Nah, ini penting banget dalam lingkungan pengendalian. Seperti yang Ibu tadi bilang, tim auditor dan dewan direksi ini. Jadi tim auditor itu harus dapat melaksanakan perannya dengan baik sebagai suatu tim yang independen. Artinya dia nggak memihak ke salah satu pihak atau ke pihak manapun. Artinya dia berjalan sesuai SOP. Yang salah ya salah, yang benar ya benar gitu. Jadi tim auditor harus bisa melaksanakan perannya dengan baik dalam menilai kebijakan dan operasi perusahaan. Agar apa? Agar sistem pengendalian dapat secara efektif mencapai tujuannya gitu. Jadi tim auditor ini harus benar-benar orang yang independen. Contohnya gini, misalnya Ibu jadi tim auditor di perusahaan A, tapi di perusahaan A itu ada adik Ibu kerja di situ. Nah, itu udah nggak bisa dibilang independen
gitu. Jadi nilai-nilainya kalau bisa ya, sebisa mungkin tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kerabat, apapun di suatu perusahaan tersebut. Baru si auditor itu bisa melaksanakan tugasnya dengan independen. Nah, itu salah satu faktor ya. Kan susah ya nanti kita yang melakukan fraud ternyata adik sendiri. Wah, itu payah. Apalagi suami sendiri. Wah, udah. Jadi usahakan memilih tim auditor. Jadi nanti kalau kalian jadi manajemen di suatu perusahaan, usahakan tim auditornya benar-benar independen. Nggak ada keluarganya di situ, nggak ada tetangganya di situ, sehingga dia benar-benar melakukan pekerjaannya dengan semestinya. Kemudian filosofi dan gaya manajemen. Jadi ini tuh meliputi ini loh gaya manajemen dalam menghadapi risiko bisnis. Pendekatan manajemennya itu gimana sih dalam menghadapi risiko-risiko bisnis yang akan terjadi, kemudian sikap dalam menghadapi akurasi dan data akuntansinya itu bagaimana, dan perhatiannya itu terhadap kesesuaian antara anggaran dan realisasi operasinya bagaimana. Apakah manajemen itu sudah bekerja sesuai alurnya atau belum? Kan gaya manajemen beda-beda ya, dipengaruhi oleh faktor psikisnya, kemudian faktor faktor keluarga bisa jadi, kemudian faktor lingkungan gitu. Jadi memilih tim manajemen itu juga harus benar-benar baik ya. Jangan sampai dia orangnya psikopat, jangan sampai dia orangnya emosional, sehingga apabila terjadi sesuatu hal yang terjadi pada perusahaan kita, dia langsung gubrak gitu ya, langsung emosional, dia nggak bisa berpikir jernih, dia nggak bisa mampu mencerna ini apa dan bagaimana, sebabnya apa, dia nggak mau cari tahu dulu, dia langsung nge-judge, langsung mengambil keputusan yang tidak rasional, yang akhirnya apa teman-teman? Akhirnya merugikan perusahaan gitu. Kemudian ada struktur organisasi. Jadi struktur itu kan merupakan kerangka ya, kerangka keseluruhan untuk apa? Untuk perencanaan dan pengawasan aktivitas yang dilakukan oleh manajemen. Jadi di suatu struktur organisasi kan ketahuan tuh manajemen ini membawahi siapa, kemudian misalnya direktur utama membawahi direktur. Nah, direktur ini membawahi siapa-siapa. Misalnya di bawahnya ada divisi pemasaran, divisi produksi, divisi keuangan. Nah, divisi keuangan ini bertanggung jawab kepada siapa, gitu. Jadi siapa bertanggung jawab ke siapa dan siapa menanggung jawab siapa gitu. Jadi harus jelas di struktur organisasinya, gitu. Jadi kerjaan pun jadi lebih terarah. Jadi misalnya ada kejanggalan pada pembelian eh, pembelian pasir misalnya, kita mau membangun suatu gedung, terus ada kejanggalan dalam pengadaan bahan baku, pasir, dan semen. Nah, itu kita cross check-nya kemana? Kita lihat struktur organisasinya, siapa yang bertanggung jawab pada proyek ini, gitu. Kemudian alirannya kemana? Dari pihak pengadaan, lalu ke bendahara, di manakah yang salah? Nah, kita cross check satu-satu. Gitu, kalau tim auditor ya kerjanya harus bisa cross check satu-satu. Apakah ada miskomunikasi, apakah ada human error, ataukah ada kesengajaan. Kesengajaan itu fraud ya, kesengajaan penyelewengan dana dan sebagainya. Teman-teman ini kalau ada yang nggak jelas, silahkan jangan ragu-ragu untuk tanya di grup ya. Waktunya fleksibel aja yang ini. Oke, berikutnya pemberian wewenang dan tanggung jawab. Jadi manajemen itu memberikan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan aktivitas, untuk membuat laporan yang diperlukan, yang berkaitan dengan aktivitas dan metode pemberian wewenang yang dilakukannya. Jadi wewenangnya manajemen tadi ya bertanggung jawab untuk menjalankan aktivitas-aktivitas, kemudian membuat laporan yang diperlukan, gitu. Kemudian lingkungan pengendalian selanjutnya adalah kebijakan mengenai SDM dan penerapannya. Jadi
tugasnya manajemen itu juga memberikan pesan kepada semua karyawan tentang apa sih yang diharapkan organisasi terkait dengan masalah integritas ya. Teman-teman tahu kan integritas? Kemudian menyangkut etika dan kompetensi. Jadi dijelaskan biasanya diadakan tergantung gaya kepemimpinannya nih. Ada yang dia maunya meeting seminggu sekali untuk membahas ini, ada yang tiap pagi. Jadi diingatkan lagi integritas karyawan itu seperti apa, kemudian sanksinya apabila tidak melakukannya seperti apa, kemudian etika dalam bekerja, etika kepada atasan, etika kepada sesama. Nah, biasanya perusahaan juga ada yang membatasi karyawan untuk tidak melakukan bisnis yang seirama dengan tempat dia bekerja gitu. Misalnya dia bekerja di ekspedisi. Nah, si karyawannya dilarang mempunyai perusahaan serupa ekspedisi juga gitu. Karena apa? Kalau sama-sama ekspedisi ya gampang nirunya gitu ya. Itu kan kompetitor gitu. Next ke penilaian risiko. Jadi penilaian risiko itu ada 2, dari luar perusahaan sama dari dalam perusahaan. Penilaian risiko ini yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pihak manajemen dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang mampu menghambat perusahaan dalam mencapai tujuannya, gitu. Nah, jadi risiko ini ada yang dari luar perusahaan, ada yang dari dalam perusahaan. Kalau yang dari luar perusahaan sorry, ada pesaing. Pesaing kita kok ngeluncurin produk sepatu atau sendal yang sama dengan kita sih? Itu ya kompetitor kita. Kok kita kan dengan brand yang bantalannya empuk, misalnya bantalan untuk kakinya, misalnya kita brand lokal sendal atau sepatu yang kita selalu mengeluhkan bahwa bantalan kaki kita empuk. Kok dia ngikut juga sih? Terus, setiap produk yang kita buat itu kenapa selalu ditiru gayanya dan sebagainya, bahkan untuk etalase toko misalnya. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya? Risiko-risikonya yang ada seperti itu. Kemudian kondisi ekonomi, mau nggak mau kondisi ekonomi itu juga berpengaruh ya, sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan kita gitu. Kemudian kemajuan teknologi, jangan sampai kita nggak update, kita kudet, yang orang lain udah bisa membuat dengan lebih cepat dengan menggunakan mesin dan sebagainya, tapi kita masih sibuk dengan manual. Bukan karena kita ingin menjaga mutu misalnya, tapi karena kita tidak tahu cara menggunakan teknologi tersebut. Akibatnya apa? Pesaing kita kompetitor kita mampu menciptakan produk misalnya 5.000 per hari. 5.000 pieces sendal per hari, 5.000 pasang sendal per hari. Tapi karena kita masih menggunakan cara konvensional, karena kita nggak mau belajar teknologi, akhir kata ya kita hanya mampu menghasilkan 50 aja, 50 pasang sendal per hari. Nah itu kita gali lagi ya sebagai manajemen atau sebagai audit internal, kita harus tahu dulu apa sih yang menghalangi perusahaan kita untuk maju. Oh, ternyata orang-orangnya yang bekerja ini nggak mau belajar teknologi. Biasanya orang-orang yang udah berumur ya, orang-orang yang udah merasa senior, itu dia nggak melek teknologi, nggak mau belajar, dan dia masa bodoh, "Ah, udahlah yang penting aku kerja, dapat duit, ya udah." Apalagi udah karyawan tetap misalnya. Nah, bagaimana kalian menghadapi orang-orang seperti ini, karyawan-karyawan seperti ini? Gitu. Kalau Ibu pribadi, ya Ibu tambah lagi karyawan yang muda-muda yang bantu untuk kita menyelesaikan
pekerjaan kita gitu. Kemudian bencana alam. Bencana alam udah jelas ya. Misalnya kita prediksi nih, misalnya tahun kemarin di bulan ini gudang kita mengalami kebanjiran nih di sini. Nah, kita prediksi gitu. Risiko kebanjiran ini apakah kita mau menaikkan bangunan kita atau kita antisipasi dengan cara apa agar tidak lagi terjadi banjir dan sebagainya. Kemudian kalau risiko dari dalam perusahaan, karyawan yang nggak terlatih. Kayak tadi contohnya, itu karyawan-karyawan yang memang nggak mau mengupdate dirinya. Kan ada ya orang-orang yang memang nggak mau belajar lagi. Dia udah stuck di situ dengan alasan banyak, "Ah, aku udah berumur, aku udah sibuk sama anak," dan sebagainya. Dan banyak alasan lain yang akhirnya dia nggak mau untuk belajar lagi gitu. Kemudian motivasi karyawan, gimana sih cara memotivasi karyawan? Ya berikan reward contohnya, reward kalau dia sudah mencapai target gitu ya, atau dia nggak pernah telat dalam 3 bulan terakhir. Reward kita apa ke dia? Apresiasi. Kita butuh apresiasi loh ke dia gitu. Supaya apa? Yang pertama dia makin semangat untuk melakukan kinerjanya supaya lebih baik kan. Kemudian yang kedua juga menyemangati teman-temannya yang belum bisa seperti dia. Supaya, wah dia aja bisa, kok aku nggak bisa gitu. Jadi teman-teman apabila sudah menjadi manajemen, kalian jangan segan-segan untuk mengucapkan terima kasih kepada karyawan kalian yang udah berkinerja dan berkontribusi dengan baik untuk perusahaan kalian. Dimulai dulu deh dari hal-hal kecil, dari sekarang ya, dari lingkungan kalian. Mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah membantu, misalnya membantu ada tugas tertentu nih, kalian nggak bisa memecahkannya. Nah, kalian sharing, bukan nyontek ya, sharing terus nyari, dianalisis begini-begini, dibantu dan sebagainya. Nah, itu kalian mengucapkan terima kasih atau mengucapkan terima kasih kepada orang tua kalian, adik kakak kalian di rumah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah perubahan tanggung jawab manajemen. Nah, ini tergantung lagi ke manajemennya. Biasanya ini terjadi kalau manajemennya itu ganti orang, maka akan terjadi perubahan-perubahan gitu deh. It's Kemudian teman-teman berikutnya yang di bagan tadi, ada lingkungan pengendalian, tadi ada pengendalian risiko, berikutnya sekarang adalah pengendalian aktivitas. Jadi pengendalian aktivitas itu adalah suatu kebijakan dan prosedur yang harus dimiliki manajemen untuk apa? Untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa manajemen telah dijalankan sebagaimana seharusnya. Artinya fungsi manajemennya dia itu udah dijalankan sebagaimana mestinya gitu. Jadi sebagai seorang akuntan, kita itu mengenali berbagai jenis pengendalian aktivitas, di antaranya yang pertama prosedur otoritas. Jadi prosedur ini tuh teman-teman dibuat untuk memberikan otorisasi atau kewenangan kepada karyawan untuk melakukan aktivitas tertentu dalam suatu transaksi. Tuh, misalnya kita memberi otoritas kepada karyawan kita untuk menyetorkan uang ke bank. Nah, biasanya banknya yang datang atau dia yang langsung datang ke bank. Nah, itu jangan sampai uang yang diberikan berapa, kemudian yang disetornya berapa. Nah, itu perlu pengendalian lagi. Di cross check lagi, minta slip dari banknya, dari karyawan tersebut gitu. Mana slip kamu yang kamu tadi setorin uang? Tadi kamu disuruh nyetorin uang 20 juta. Dan sampai yang disetorkan hanya 19.500.000. Nah, dilihat buktinya, slipnya mana dan sebagainya. Itu cara mengendalikannya ya, contohnya. Yang kedua adalah mengamankan aset dan catatannya. Jadi manajemen harus menerapkan perlindungan yang baik untuk melindungi aset secara fisik dan kepastian tanggung jawabnya.
Udah paham lah ya gimana caranya. Jadi manajemen menunjuk suatu pihak atau suatu karyawan untuk, inventory, menghitung misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, ada nggak sih barang-barang kita yang hilang kayak cutleries misalnya di perusahaan ya, cutleries itu kayak sendok, garpu, pisau, kita inventory setiap minggunya. Misalnya kita punya yang udah kita keluarin dari box penyimpanan itu misalnya 100 100 pasang cutleries, sendok garpu. Nah, setiap minggunya kita hitung, bener nggak sih sendok garpunya masih segitu? Jangan-jangan ada yang kebuang pas nyuci piring, atau pas nyuci piring kebuang ke tong sampah misalnya, atau ada karyawan yang iseng ngambilin. Jangan salah, ada aja ya. Kayak misalnya kita jual toko pernak-pernik ya, pernak-pernik ini dan itu. Nah, itu kita inventory, bener nggak sih barang yang tersedia ini sesuai nggak dengan sisa penjualan. Kan kita ready kan barang di toko 300 misalnya, 300 pieces. Kemudian yang terjual kita hitung-hitung itu ada 200 pieces. Otomatis barang yang ready harus 300 pieces gitu. Jadi kita inventory, kita hitung lagi benar nggak barang yang tersedia itu ada 300 pieces. Kalau barangnya ada yang sangsut, ada yang hilang, nah itu kita cross check lagi kemana hilangnya, gitu ya. Kemudian pemisahan fungsi. Jadi, manajemen di sini memberi wewenang dan tanggung jawab kepada karyawan dengan harus menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara wewenang dan tanggung jawab yang diberikan seseorang kepada orang lain. Jadi, manajemen harus jelas nih job desk karyawan si A itu ngapain dia? Dia tanggung jawabnya ke siapa? Tugasnya ngapain? Tanggung jawabnya meliputi apa saja, begitu. Jangan sampai si A ini merangkap juga pekerjaan si B, dan si B ini nggak ngapa-ngapain. Kemudian nanti apabila terjadi sesuatu hal, ya tetap si B yang bertanggung jawab, karena itu kan divisinya si B misalnya. Jadi setiap orang harus bertanggung jawab terhadap divisinya masing-masing sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Kemudian catatan dokumen yang memadai. Jadi manajemen itu harus mengharuskan penggunaan dokumen dan catatan akuntansi untuk menjamin setiap peristiwa atau transaksi akuntansi yang udah dicatat dengan tepat. Pembelian apa, tanggal segini, pembayaran utang apa, tanggal segini, jangan sampai dia bingung, kok uangnya berkurang 10 juta ya, padahal kita nggak ada beli apa-apa ya, emang nggak beli apa-apa, tapi dia ada bayar utang ke supplier misalnya, dia lupa catat gitu. Nah, hal-hal kayak gini nih yang harus kita sounding terus gitu ke karyawan-karyawan kita nantinya. Lagi kalau kita yang jadi karyawannya ya harus teliti. Makanya orang akuntansi itu harus teliti, akurat, dan terpercaya. Next. Kok ngadat? Bentar. Berikutnya, informasi dan komunikasi. Jadi, informasi dan komunikasi ini diperlukan oleh semua tingkatan manajemen organisasi untuk mengambil keputusan, untuk membuat laporan keuangan, dan mengetahui kepatuhan terhadap kebijakan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima, monitoring atau pengawasan. Jadi monitoring atau pengawasan itu proses penilaian terhadap kualitas pekerja kualitas kinerja ya. Kualitas kinerja. Jadi penilaian terhadap kualitas kinerja dalam sistem pengendalian internal. Kita melakukan pengawasan, monitoring. Kita monitoring, benar nggak sih bahan baku yang kita sediakan, misalnya sekian ton, kok jadinya cuman berapa kilo,
donat misalnya. Ini apa yang terjadi? Oh, ternyata setelah kita teliti, tepungnya itu udah expired gitu ya, udah bekutu misalnya, itu kan nggak bisa dipakai lagi. Nah, itu salahnya di mana? Oh, ternyata salahnya di bagian persediaan, dia nyetok tepung terlalu banyak. Dia nggak hitung-hitungan forecasting gitu, apa sih, nggak hitung-hitungan perkiraan, dia main beli-beli aja, nyetok-nyetok aja, gitu. Nah, itu juga salah. Nah, kita cross check lagi, jangan sampai perusahaan jadi tekor gitu ya, bahan bakunya udah expired date, tapi nah, bahan bakunya udah expired, nggak bisa digunakan, itu kan artinya barangnya terbuang sia-sia, mubazir gitu, cost-nya jadi tinggi, nggak sesuai dengan output yang dihasilkan gitu. Harusnya dia bisa menghasilkan 5.000 donat dengan tepung yang udah kadaluarsa itu, tapi karena kadaluarsa dan yang tidak kadaluarsa itu masih tinggal sedikit, otomatis dia kehilangan keuntungan sebesar 3.000 donat misalnya. Nah, itu kan merugikan perusahaan ya. Nah, kayak gitu-gitu tuh harus diawasin teman-teman, biar perusahaan kita tuh nggak rugi gitu ya. Next, tujuan pengendalian terhadap aktivitas bisnis. Jadi teman-teman, tujuan pengendalian internal yang kita udah sebutin tadi, yang Ibu udah jelasin panjang lebar tadi, tujuannya itu apa sih untuk aktivitas bisnis? Yang pertama, untuk memberikan jaminan yang meyakinkan bahwa tujuan dari setiap aktivitas bisnis akan dicapai dengan pengendalian-pengendalian tadi. Kak, bayangin aja kalau nggak dikontrol, kalau nggak diawasin, karyawan masuk semaunya, yang harusnya datang jam 8 dia datang jam 9, kemudian dia membeli bahan baku semaunya, kemudian dia tidak dikontrol, apakah dia sampai di rumah customer lalu uangnya disetorkan dengan penuh, apakah uangnya sebagian dicukai bahasanya kan, diambil sebagian sama dia gitu. Nah, untuk mencapai goals-nya perusahaan ingin laba sekian sesuai prosedur, sesuai dengan forecast-nya perusahaan, nah itu harus dilakukan pengendalian-pengendalian. Kemudian yang kedua, untuk mengurangi risiko yang akan dihadapi oleh perusahaan karena kejahatan, bahaya. Kejahatan ya tadi ya, kejahatan bisa datang dari luar, bisa datang dari dalam. Kalau dari dalam ya dari karyawannya sendiri biasanya. Kemudian bahaya dan kerugian yang disebabkan oleh penipuan, kecurangan, penyimpangan, penyelewengan, dan penggelapan. Nah, ini banyak banget kasusnya. Penipuan ini, kalau yang sering terjadi nggak hanya akhir-akhir ini, tapi udah beberapa tahun yang lalu itu, penipuan mengenai transfer melalui m-banking, teman-teman. Mungkin teman-teman pernah baca ya kasusnya. Misalnya kita, jual karpet nih, karpet Turki kan, ada pembeli online, dia chat by WA misalnya atau DM Instagram, terus dia bilang, "Kak, saya udah beli karpetnya, saya udah" dia tanya-tanya dulu harganya berapa per pieces, kalau beli segini berapa, "Oke Kak, saya transfer ya," misalnya totalnya 35 juta dan dia transfernya ngakunya 50 juta, otomatis ada 15 juta dong uang yang kelebihan transfer. Nah, si penipu tadi, anggaplah si A tadi bilang, "Kak, saya udah transfer 50 juta nih, kelebihan transfer, harusnya kan saya transfer 35 juta nih, yang 15 juta saya minta balikin ya." Nah, kalian sebagai penjual, jangan serta-merta percaya dengan omongannya dia, walaupun dia udah menunjukkan struk ya, udah menunjukkan bukti transfer, entah itu kertas print out-an yang keluar dari ATM atau screenshot-an dari mobile banking dia dari HP. Nah, itu kalian jangan langsung percaya, "Oh iya, dia lebih 15 juta, harus aku balikin." Nah, jangan sepolos itu Ferguson. Jadi kalian harus cek dulu ke rekening kalian cek mutasi, ya, kalian cek mutasi, benar nggak ada uang masuk dari si A atas nama Andi misalnya.
oh ternyata nggak ada yang masuk, ya kalian cross check, oh maaf, nggak ada uang masuk, sekian dan terima kasih ya, itu udah pasti penipuan seperti itu. Jadi banyak sekali penipuan-penipuan online, yang nggak online aja ditipu ya, entah itu uang palsu dan sebagainya gitu. Entah itu cek palsu, banyak sekali deh. Nanti kalian kalau udah terjun ke dunia kerja, kalian akan menemukan bahwa dunia itu tidak sebaik yang kalian pikirkan. Enggak sih, enggak nakut-nakutin. Pokoknya ada aja ya. Karena ibu dulu sebelum terjun ke dunia kerja, ibu ngerasa semua orang itu baik ya. Nggak ada orang yang tega begini, begitu. Tapi begitu ibu masuk ke dunia kerja, hah? Ternyata ada ya orang yang menjilat atasan, ada ya orang yang mampu merendahkan temannya sendiri agar dia naik pangkat. Oh, ternyata ada ya teman yang suka bualkan kita, gitu ya. Ya saking polosnya belum masuk dunia kerja begitu, karena hidupnya, kalem-kalem aja selama itu sebelum masuk dunia kerja gitu. Kemudian yang ketiga, tujuan pengendaliannya adalah untuk memberikan jaminan dan meyakinkan dan dapat dipercaya bahwa semua tanggung jawab hukum udah dipenuhi. Nah, ini tanggung jawab hukum terkait, banyak ya, contohnya kayak teks deh, kayak pajak. Kalau satu orang aja melakukan fraud yang nilainya itu material, misalnya sampai 200 juta dia melakukan fraud ya. Dia menggelapkan dana sampai 200 juta sehingga beban perusahaan itu menjadi meningkat, otomatis itu mempengaruhi pajak ya kan. Labanya jadi kecil, pajaknya jadi ikut kecil. Nah, itu rentetannya banyak sekali kalau udah salah satunya melakukan fraud. Begitulah. Sampai mana tadi? Oke, next. 3 fungsi penting pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan atau preventive control. Jadi pengendalian ini tuh teman-teman untuk mencegah bentar ya, minum dulu. Oke. Pengendalian internal ada 3 fungsi pentingnya nih. 3 fungsi penting dalam pengendalian internal. Yang pertama, pengendalian untuk pencegahan atau preventive control. Jadi di sini mencegah timbulnya suatu masalah sebelum masalah itu muncul. Sedia payung sebelum hujan. Nah, jadi dengan cara salah satunya memperkerjakan personil akuntansi yang berkualifikasi tinggi. Jadi agar apa sih, orang akuntan itu kan dituntut untuk menjadi independen ya. Udah paham kan tadi independen apa? Kemudian melakukan pemisahan tugas pegawai yang memadai, jadi tugasnya harus jelas, si A melakukan tugasnya apa, si B dan apa. Kemudian secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset. Nah, ini penting. Jangan sampai semua karyawan memiliki akses ke semua aset perusahaan. Jadi kalau bagian produksi, ya akses kamu hanya di bagian produksi aja aset-asetnya. Akses kamu ya hanya ada di aset-aset produksi, misalnya, apa sih yang ada di bagian produksi, misalnya ya bagian jahitnya, misalnya kalau di konveksi ya, bagian jahitnya, di bagian benang-benangnya dan sebagainya, bagian obrasnya, jangan sampai kamu ikut masuk ke bagian keuangannya, jangan sampai kamu ikut bisa membuka berangkas uang. Nah, itu kan udah jauh banget ya, kamu bagian produksi tapi punya akses untuk ke berangkas uang perusahaan, gitu. Kemudian
Mmm, contoh lainnya kayak misalnya marketing suatu sales mobil. Nah, dia jangan diberi akses untuk membuka berangkas BPKB mobil misalnya. Nah, itu kan biasanya BPKB mobil itu disimpan dalam suatu berangkas yang besar, di mana hanya karyawan tertentu, satu atau 2 karyawan yang ditugasi untuk menjaga si berangkas tadi BPKB-nya. Karena kalau sampai hilang satu BPKB aja itu udah fatal ya, udah fatal banget gitu. Jadi batasi akses sesuai dengan tusinya, tugas dan fungsinya. Batasi juga, masalah fasilitas dan informasi, gitu ya. Jadi nggak semua informasi itu harus di-share ke karyawan, begitu. Kemudian pengendalian untuk pencegahan dan sebagainya. Nah, berikutnya ada pengendalian untuk pemeriksaan, detektif control. Jadi, di sini tugasnya untuk mengungkap masalah ketika ada masalah. Yang pertama kan kita tadi mencegah timbulnya masalah sebelum muncul, tapi kalau ternyata masalahnya udah ada, ya kita ungkap. Contohnya nih, dari pengendalian untuk pemeriksaan itu adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan. Nah, mempersiapkan rekonsiliasi bank, ada nggak yang selisih perhitungannya, kemudian neraca saldo setiap bulannya dicek lagi, gitu. Kemudian yang ketiga adalah pengendalian korektif, korektif control. Jadi di sini itu artinya memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Nah, biasanya pengendalian ini tuh teman-teman mencakup prosedur yang udah dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab masalahnya itu apa, kemudian memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang timbul tuh apa sih di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu. Kemudian kalau kita udah tahu penyebabnya apa, kita perbaiki, ya kita ubah sistemnya agar masalah-masalah yang ada itu nggak terjadi lagi di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa meminimalisasikan atau menghilangkan masalah-masalah tersebut dengan mengubah sistemnya, ya. Pertama kita identifikasi dulu penyebab masalahnya, kemudian memperbaiki kesalahannya atau kesulitan yang mungkin timbul, kemudian mengubah sistem. Jangan udah tahu sistemnya salah dibiarin. Contohnya kayak pemeliharaan, soft copy cadangan ya, backup copies, atau transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk mengikuti kesalahan memasukkan data. Kalau karyawan yang input data itu kita cek lagi salahnya tuh di mana, apakah human error dan sebagainya, atau sistemnya yang ternyata nggak ngedetect, udah kita tekan 533, ternyata dia, error, kena virus dan sebagainya, jadi salah gitu. Berarti kalau dia udah salah input, ya udah next-nya bakal jadi salah terus. Salah dalam menyerahkan transaksi untuk proses lebih lanjut dan sebagainya. Jadi teman-teman sebelum kita masuk ke manfaat pengendalian internal, jadi secara umum ada 2 aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Yang pertama itu sistem operasi, sorry, ini dicatat aja ya Ibu, nggak masukin ke PowerPoint. Jadi seperti biasa diresum. Sistem operasi, jadi pengendalian ini tujuannya untuk apa? Yang pertama, supaya sistem operasi itu bisa berjalan efektif. Contohnya kayak proses penerimaan kas. Kas kan harus diterima dalam jumlah yang seharusnya. Nah,
Perlu juga nih ada rincian operasi secara lebih spesifik atau detail. Untuk apa? Untuk mendapatkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi gitu. Jadi perlu detail catatnya. Yang kedua, dalam sistem operasi ini tujuannya untuk mengendalikan sumber daya yang digunakan agar efisien. Misalnya keinginan perusahaan untuk dapat memasukkan semua penerimaan usahanya setiap hari ke bank. Mampu nggak tuh? Eee, income perusahaan itu hasil penjualan misalnya, dia mau tiap hari masukkan ke bank. Nah, untuk itu perusahaan memerlukan banyak karyawan dan menggunakan sistem informasi akuntansi yang memadai. Nah, atas keputusan ini perusahaan harus bisa menilai apakah biaya yang dikeluarkan ini efisien apa enggak. Jangan sampai memakan banyak biaya. Karena dia maunya safety, uangnya mau tiap hari ke bank, ternyata biaya ongkos untuk karyawan, untuk bayar sistem informasinya itu lebih besar gitu. Ujung-ujungnya perusahaan ya memang aman uangnya, tapi biayanya jadi lebih gede gitu loh. Untuk membiayai karyawan yang lebih banyak lagi, kan nggak mungkin karyawan sekonyong-konyong datang ke bank bawa uang misalnya ratusan juta tanpa dikawal gitu ya. Nah itu harus dihitung harus diperhatikan lagi apakah cukup dengan seminggu sekali misalnya perusahaan beli berangkas deh gitu. Berangkas di kantor yang disetorkannya ke bank itu cukup seminggu sekali. Untuk apa? Untuk efisien. Nah itu dihitung-hitung lagi aja. Kemudian pengendalian sistem operasinya itu bertujuan untuk mengamankan sumber daya yang digunakan. Misalnya nih, informasi tentang pelanggan yang tersimpan di dalam file piutang. Perusahaan harus mampu melindungi semua informasi dengan baik. Contohnya kayak informasi tentang pelanggan. Nah, itu jangan sampai informasi data diri dari pelanggan itu kita bocorin ke pihak lain, kita jual ke pihak lain. Nah, itu nggak boleh. Kemudian karyawan-karyawan yang berkompeten itu siapa aja, kita harus punya filenya. Kemudian mengenai persediaan barang kita ini berapa, mencukupi nggak untuk produksi 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan. Ada yang mau expired nggak, yang expired digunain dulu. Artinya kita FIFO ya kan. Kemudian dananya cukup nggak untuk operasional, untuk bayar gaji karyawan dan sebagainya. Nah, itu aktivitas yang pertama, sistem operasi kan. Tadi yang Ibu bilang 2 aktivitas perusahaan yang harus dikendalikan. Kemudian yang kedua ada sistem informasi. Jadi pengendalian ini tujuannya untuk memberi keyakinan bahwa data yang udah dimasukkan atau yang udah di-input itu udah sah, udah valid. Nah, maksud dari pengendalian ini adalah untuk meyakinkan bahwa semua data yang di-input ke dalam SIA itu udah disetujui dan dicerminkan kejadian atau objek sesungguhnya. Artinya udah real gitu ya, udah benar. Nah, makanya untuk membuat laporan keuangan itu nggak hanya perlu di-ACC oleh satu 2 orang, tapi beberapa direksi. Misalnya dia ya bagian akuntan itu membuat, misalnya kemudian nanti diserahkan ke direktur, diserahkan lagi ke direktur utama, kemudian dicek lagi oleh komisaris. Nah, biasanya ada internal audit ngecek lagi, bener nggak nih yang ditulis sama akuntan kita nih, gitu. Terus untuk memastikan bahwa data yang udah dimasukkan tadi selain udah benar, udah lengkap. Maksudnya dari pengendalian ini untuk meyakinkan bahwa semua data yang sah telah diinput ke dalam SIA, artinya udah lengkap, nggak ada yang tersisa lagi. Kemudian yang ketiga datanya yang dimasukkan ke dalam SIA itu udah akurat. Untuk apa? Untuk meyakinkan kalau semua peristiwa itu udah didata atau didokumentasi dengan akurat dan data-data tersebut itu udah dimasukkan ke dalam SIA juga dengan akurat. Yang pertama tadi udah sah, valid, kedua lengkap, yang ketiga akurat, yang keempat data udah diupdate dengan lengkap. Hmm, kurang detail lagi, apalagi coba anak akuntansi nih.
Maksudnya untuk pengendalian ini untuk meyakinkan bahwa semua peristiwa baru itu udah diinput ke dalam SIA. Sehingga di file masternya itu teman-teman menunjukkan keadaan terkini. Gitu ya, segala kejadian, transaksi itu harus up to date. Jangan sampai ada yang terlewat. Gitu. Kemudian berikutnya, data udah diupdate dengan akurat. Artinya untuk meyakinkan bahwa semua data yang ada di file master itu udah direvisi atau udah diupdate sehingga sesuai dengan jumlah nilai yang masuk ke dalam data transaksi. Nah, gitu. Jadi orang akuntansi itu harus sah, harus valid, harus lengkap, harus akurat, harus up to date, harus udah direvisi, harus terkini ya kan. Harus detail dong anak akuntansi. Berikutnya, manfaat pengendalian internal. Ngapain sih kita belajar pengendalian internal? Manfaatnya apa untuk perusahaan? Yang pertama, menjaga keamanan harta milik suatu organisasi atau perusahaan. Bayangin, kayak tadi Ibu bilang, bayangin kalau nggak ada pengendalian, amburadul, kerja semuanya sendiri. Dikit-dikit bawa sendok dari kantor, dikit-dikit bawa talenan dari kantor, habis deh restoran tuh. Yang kedua, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi. Apakah data-data yang udah di-input, di jurnal, di buku besar, dan sebagainya itu udah benar atau belum. Kemudian, memajukan efisiensi dalam operasi. Efisien ya, nggak berlebih-lebihan, udah akurat, udah mantep. Untuk apa? Supaya perusahaan mampu mencapai goals-nya, tujuannya. Yang keempat apa? Untuk membantu menjaga agar nggak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang udah ditetapkan lebih dahulu. Nah, penyimpangan tadi yang Ibu udah banyak contohin tadi ya. Oke. Lanjut ke ciri-ciri pokok dari pengendalian internal. Nah, ini kalian baca lah ya. Jadi kalau pengendalian internal di suatu perusahaan itu udah ada hal-hal berikut ini, berarti ya udah dilakukan pengendalian internal ya. Contohnya, yang pertama harus ada struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat. Tugasnya si A apa, B apa, C apa, divisi ini tugasnya apa, mencangkup apa aja, tanggung jawabnya apa, jangan melebar-melebar ke divisi yang lain. Supaya apa? Job desk-nya jelas. Tugas dan fungsi atau tusinya jelas. Dia bertanggung terjawab terhadap apa. Kalau dia bertanggung jawab terhadap laporan keuangan, ya udah dia bertanggung jawab di situ aja gitu. Itu biasanya perusahaan-perusahaan yang udah besar ya, tapi kalau kita ketemukan di perusahaan yang masih kecil atau kita merintis bisnis sendiri, ya kita bagian produksi, ya kita juga bagian keuangan, ya kita juga bagian promosi, dan kita juga yang bagian manajemennya. Nah, kayak kita belajar dari hal-hal yang kecil dulu. Kemudian yang kedua, adanya suatu sistem wewenang, otorisasi, terjadinya transaksi. Nah, ini yang kedua, adanya fungsi pengawasan, kemudian adanya praktik yang sehat. Kemudian adanya tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Nah, ini makanya benar-benar nih milih pegawai. Udah benar, Bu, milih pegawai, sebulan 2 bulan dia kerjanya bagus. Udah bulan ketiga lulus training dia boncos, nggak jelas. Nah, itu gimana caranya kita mengedukasi dia, kita kasih dia training atau kita kasih dia warning bahkan ya. Kita menjadi ibu itu lebih suka kalau misalnya karyawan melakukan kesalahan ya, jangan langsung serta-merta kita pecat. Kita cari tahu dulu alasan dia apa, penyebabnya dia melakukan itu apa, asalkan itu kesalahannya belum fatal ya, kalau fatal beda lagi. Kemudian dia butuhnya apa? Oh, dia ternyata psikisnya terganggu, sering dibully sama teman-temannya. Nah, itu gimana cara kita menyikapinya? Kita perlu nggak datangin psikolog untuk dia dan sebagainya. Kita didik dia gitu ya.
kalau ternyata orangnya memang udah nggak bisa dididik lagi, ya say goodbye lah. Pintu terbuka lebar untuk orang-orang yang tidak mau bekerja dengan saya, seperti itu. Aduh, lucu banget. Berikutnya adalah audit SIA berbasis komputer. Nah, loh. Oke, teman-teman, silakan dibaca. Ini pengertian aja ya, pengertian audit. Minum dulu deh, kalian baca. Jadi audit itu adalah sebuah proses sistematis, artinya berurutan, prosesnya jelas untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti atau evidence mengenai pernyataan, perihal tindakan dan transaksi yang bernilai ekonomi atau material untuk memastikan bahwa tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang sudah ditetapkan itu, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya kepada para pemakai yang berkepentingan. Intinya gini ya, audit itu adalah memeriksa ya, suatu proses untuk memeriksa apakah yang terjadi di lapangan itu udah sesuai dengan SOP yang ada gitu. Udah sesuai belum pencatatan keuangannya dengan PSAK yang berlaku gitu. Kalau ada yang nggak sesuai itu di cross check lagi kenapa. Kemudian adanya penyimpangan, nah adanya fraud itu bisa dicek dari sini audit ini. Dari laporan keuangannya itu bisa dilihat. Dia tiap tahun laba dan sebagainya. Nah, itu bisa dilihat laporan keuangannya, pembelian asetnya berapa, utangnya berapa gitu. Kemudian nah dari semuanya itu dikomunikasikanlah hasil-hasil temuannya audit itu tadi kepada para pemakai yang berkepentingan. Makanya ada laporan yang audited dan auditi. Artinya ada yang udah diaudit, ada yang belum. Nah, kalau kalian lihat di laporan keuangan, kalian cek aja deh perusahaan TBK, misalnya kalian mau ngecek laporan keuangan PT Indofood TBK. Nah, kalian tinggal download aja, kalian mau tahun berapa itu. Jadi audit itu adalah jasa atestasi dari profesi akuntan publik, artinya orang yang melakukan itu, yang melakukan audit itu adalah akuntan publik yang orangnya disebut auditor. Kalau pekerjaannya disebut auditing. Tuh, paham ya? Jadi auditing ini kerjaannya si auditor, orangnya yang ngerjain auditing itu namanya auditor. Auditing ini membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Makanya sebagai seorang akuntan publik, sebagai seorang auditor, ya dimulai dari kalian anak-anak akuntansi ini harus melakukan segala sesuatunya itu dengan teliti, cermat, hati-hati, ya. Paham? Jangan gegabah, gimana mau jadi akuntan, gegabah. Ini dikit udah lupa, ini dikit udah buyar. Nah, jadi keterlibatan audit untuk mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti audit atau evidence audit. Gitu. Mengumpulkan bukti-buktinya. Oh, ternyata di lapangan kita menemuin ini loh. Ada gaji karyawan yang nggak dibayar selama berapa bulan. Nah, itu kita cross check lagi, bener nggak gitu. Berikutnya adalah 3 metode yang digunakan dalam melakukan audit pemrosesan input data.
Yang pertama, audit around the computer. Jadi audit ini sekitar komputer jika dokumen sumber tersedia dalam bahasa non-mesin. Jadi dokumen-dokumen ini tuh disimpan dengan cara yang memungkinkan pengawasannya untuk tujuan auditing. Outputnya membuat detail yang harus memadai, kemudian data-data tersebut memungkinkan auditor untuk menelusuri suatu transaksi dari dokumen sumber ke output atau sebaliknya, kayak laporan keuangan gitulah yang disimpan di komputer, tapi harus bisa ditelusuri. Berikutnya, audit of the computer. Jadi, jadi ini tuh kegiatan yang memungkinkan auditor untuk menguji dan menilai efektivitas dari prosedur pengendalian operasi dan program komputer serta ketepatan prosesnya, teman-teman. Udah tepat belum yang di komputer nih gitu. Nah, pada metode ini si auditor tadi tuh harus punya kemampuan besar dan efektif dalam melakukan pengujian terhadap sistem informasi. Supaya apa? Supaya hasilnya dapat dipercaya. Makanya jadi auditor harus kompeten di bidangnya. Tuh. Yang ketiga adalah audit with the computer. Jadi audit ini tuh dilakukan dengan menggunakan komputer dan software untuk mengotomatiskan prosedur pelaksanaan audit gitu. Nah, sekarang itu kalau audit biasanya melakukan pakai aplikasi Atlas gitu. Itu mantep banget aplikasinya. Ternyata Excel bisa sedetail itu ya menyajikan gitu ya. Nanti kalau kalian udah dapat mata kuliah audit mungkin kalian akan diajarin dengan aplikasi Atlas itu. Berikutnya risiko-risiko. Oke, silakan dibaca. Ada 2 risiko yang harus dicegah dalam sistem informasi, teman-teman. Yang pertama ada risiko fisik atau physical risk. Jadi risiko fisik ini terkait dengan peralatan yang ada di dalam sistem informasi tersendiri. Contohnya ancaman bencana alam, kecelakaan, pencurian, perusakan, dan lain sebagainya. Jadi untuk mencegah adanya risiko-risiko fisik ini diperlukan sih pengendalian tadi, antara lain dengan dikunci, di-lock ya. Kemudian perlindungan asuransi, perlu nggak sih perusahaan membayar insurance coverage, kemudian terhadap piranti kerasnya dan biaya pengulangan data, recruit data, prosedur backup-nya, kan namanya juga komputer ya, bisa kena virus dan sebagainya, entah itu, laptopnya rusak dan sebagainya, perangkat kerasnya. Jadi gimana caranya memindahkan media ke tempat yang aman gitu ya. Perlu juga dilakukan pengujian program pemulihan atau recovery program. Yang kedua adalah resiko-resiko logis yang mungkin terjadi terkait dengan pengaksesan tanpa izin. Nah, diretas dan kecelakaan atau kerusakan internal atau kehilangan sistem informasi maupun data ya, namanya komputer ya, buatan manusia ada aja. Nah, ancaman risiko ini dapat dikurangi dengan pengendalian keamanan logis yang membatasi akses pengguna sistem. Gitu, mencegah pengguna tanpa otorisasi. Misalnya ada dokumen yang memerlukan kata sandi untuk masuk ke dalamnya gitu. Wow, ini berapa slide lagi? Oh, 1 slide lagi.
Jadi gimana sih cara pengendalian internal dan audit SIA berbasis komputer itu? Yang pertama, kalian baca seorang lah ya. Pengecekan kebijakan sistem keamanan yang berjalan harus sesuai dengan standar, petunjuk, dan prosedur perusahaan. Harus bisa nih mengidentifikasi kekurangan-kurangannya apa. Kalau udah tahu kekurangannya apa, diuji efektivitasnya efektivitas kebijakannya. Sesuai nggak standarnya, petunjuknya, prosedurnya. Kemudian mengidentifikasi dan memahami celah dan risiko yang ada. Oh, kalau kita melakukan ini misalnya, ini bisa terjadi ini bisa aja diretas oleh si A atau bisa aja terjadi risiko ini. Nah, bagaimana kita menghadapinya kalau kita punya plan A? Makanya kalau punya plan itu nggak hanya satu plan aja, tapi plan A, B, dan C. Bagaimana kalau plan A itu bobol? Kita pakai plan B. Bagaimana kalau plan B ini beresiko tinggi? Kita pakai plan C gitu. Jadi, teman-teman diharapkan dalam kehidupan juga ya, diharapkan memiliki beberapa plan. Yang keempat adalah melihat kembali sistem pengendalian keamanan yang ada dalam level operasional, administrasi manajerial, dan meyakinkan mencapai standar keamanan minimal. Jadi harus dengan orang yang berkompeten untuk menjaga agar sistem informasi yang berbasis komputer itu bisa aman ya, bisa aman dari kecurian data, bisa aman dari hal-hal yang nggak diinginkan lainnya gitu. Tentunya sebagai manajemen harus memberikan rekomendasi dan tindakan koreksi untuk peningkatan. Ya emang harus ditempatkan orang yang paham IT gitu di situ. Finally, alhamdulillah. Alhamdulillah, itu aja. Silakan yang nggak jelas ditanyakan di grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.